Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kondisinya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Sebelumnya minta maaf karena ada sesuatu hal ya, sampai tidak connect. Tapi kita tetap connect Kak ya. Tetap ada chemistry antara kita. Harus. Nah, semoga sinyalnya mendukung. Ini di gunung ini sinyalnya. Nah, pasang surut. Ini gambar jenengan hilang ini. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, semoga kegiatan kita hari ini kita masuk rukun 3.1 ya. Tidak terasa kita sudah masuk modul 3. Tinggal 3 langkah lagi. Modul 3 ini kan hanya ada 3. 3.1, 3.2, dan 3.3. Insya Allah tinggal 2 bulan lagi kegiatan kita akan berakhir. Kalau Bapak Ibu, Bu Fida, Pak Sutari, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah baik-baik Bu, baik dan sehat. Amin, alhamdulillah. Nah, selamat siang juga teman-teman UTKP yang hebat, mantap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat Bu Yuni. Alhamdulillah. Bu Yuni sendiri gimana Bu? Biasa. Alhamdulillah sehat, kuat. Alhamdulillah. Yang penting kita senantiasa berkah. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan modul 3.1 ini dengan berdoa bersama. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga kegiatan kita hari ini belajar tentang kasus. Jadi bagaimana mengatasi suatu permasalahan, apakah itu masuk bujukan moral atau dilema etika. Sudah dipelajari semua ya untuk diri sampai eksplorasi konsep. Ampun Bu. Bapak Ibu, boleh saya sampaikan dulu untuk PPT hari ini. Belum muncul ya? Ya. Sudah Bu. Maaf ya, ini tertulisnya saya membuatnya 15.10. Mohon maaf ya. Jadi, tapi saya di WA itu tertulis 13 ya. Mohon maaf ya ini. Ini berarti yang salah saya ngeteknya yang di WA. Bapak Ibu, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semoga kita selalu rahayu. Terima kasih kita hari ini masih diberi kekuatan kesehatan, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Kita berjumpa di modul 3.1 untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk Bapak Ibu guru penggerak, ini nanti ditargetkan Bapak Ibu menjadi calon pemimpin. Untuk modul 3 ini nanti harapan kepemimpinan ini akan muncul. Ya, harapan Bapak Ibu diharapkan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai. Alhamdulillah untuk
TGP Lamongan ini sudah ada 3 kepala sekolah. Jadi untuk pengambilan keputusan itu biasanya kepala sekolah yang menentukan. Jadi ini pembelajaran untuk kita sebagai calon kepala sekolah maupun yang sudah menjadi kepala sekolah. Siap untuk menjadi kepala sekolah ya? Tidak, Bu. Siap. Tidak. Ya, ya. Terus untuk kegiatan hari ini nanti seperti biasa untuk rukun 3.1 pada sesi 1 ini nanti 3 jam yaitu kita diskusi. Diskusi masalah pengambilan keputusan dalam suatu kasus. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi mencari kasus untuk dipecahkan bersama. Jadi tujuan kita hari ini Bapak Ibu harus dapat berbagi, berkolaborasi dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan yang berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sudah semuanya sudah dipahami ya 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 pengambilan keputusan sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke. Terus untuk sesi ini nanti kita pembukaan sebentar, refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu kuasai. Terus nanti aktivitas utamanya yaitu nanti diskusi kurang lebih 90 menit. Jadi silakan nanti Bapak Ibu berdiskusi selama 90 menit untuk mencari suatu kasus. Jangan kasusnya yang mudah, tapi cari kasus yang sulit sehingga bisa kita diskusikan bersama. Kalau kasus mudah kan bisa kita pecahkan sendiri. Tapi ini nanti kita cari kasus-kasus yang sulit dan yang perlu dicamkan adalah kasus yang delima etika, jangan rujukan moral. Jadi yang benar melawan benar. Terus kegiatan ini nanti, jadi nanti siap kelompok, nanti silahkan berbagi untuk mencari kasus. Jadi nanti Bapak Ibu setiap individu ada kasus, ada masalah, terus nanti disampaikan, pilih salah satu dari teman kelompok itu nanti yang kita gunakan untuk bahan diskusi. Nah ini untuk pembukaan kita. Terus nanti kita bagi tugas, saya bentuk menjadi 3 kelompok. Kegiatan ini nanti, terus silakan untuk pembuatan diskusi nanti di LMS, di situ ada checklist, ada daftar, silakan diunduh untuk diisi sebagai bahan diskusi. Terus untuk rubrik penilaian di situ juga sudah ada, silakan nanti dicermati apa yang perlu diutamakan sesuaikan dengan indikator. Itu ya Bapak Ibu ya untuk kegiatan hari ini. Terus selanjutnya untuk ice breaking hari ini ada gambar yang sudah sering Bapak Ibu lihat ya. Terlihat gambar itu? Nah, silakan tulis berapa hewan yang ada dalam gambar itu, berapa jumlah hewan. Ada ikan, burung, dan seterusnya. Tulis jumlahnya saja di kolom chat ya. Misalnya 12 atau 13 di kolom chat. Berapa jumlah hewan yang ada di gambar itu? Jumlahnya saja, tulis di kolom chat yang ada di Gmail Bapak Ibu. Ya, 10, Pak Puji, Bu Sukma 13, oke. Monggo Pak Dan 10. Lanjut, monggo yang lain. Ayo, yang lain mana? Yang lain. Ya, Bu Is 12. Tiga. Ayo, 4. 5.
Sampai 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10 oke. Nah, yang belum Bu Feni mana Bu Feni? Saya, Bu. Iya, belum menghitung ya? Sudah Oh, 8 ya. sudah 8, titik sudah oke, semuanya sudah oke. Sekarang kita lihat ya berapa jumlah hewan yang ada di situ. Nah, semuanya ada 13. Jadi 13. yang jawab 12 sampai 13 adalah jenius. Terus tadi jawaban terendah adalah 8 ya. Jadi kita semuanya masuk di atas kategori sangat normal dan jenius. Alhamdulillah. Nah, ini jumlahnya ini ya. Benarnya ada itu, tapi ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan speaking kita. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke refleksi, apa yang sudah kita pelajari tadi malam, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tidak ada? Tidak, Bu. Kalau tidak, saya hentikan berbagi dulu ya. Oke, belum ada yang ditanyakan ya. Oke. Belum, Bu Yuni. Kalau tidak, refleksi sebentar. Kan ada 4 paradigma. Ayo, yang ingat siapa ya 4 paradigma? Monggo angkatkan tangan. Yang di saya monggo, Pak Darman, monggo Pak Darman. 4 paradigma. Sebentar, laptop saya kok ngeblank. Bentar. Oh, ngeblank. Ya, 4 paradigma ya. Paradigma Pak pertama. Darman, oh iya, mungkin sinyalnya Pak Darman. Iya. 4 paradigma pertama adalah paradigma individu melawan kelompok. Masyarakat. Ya, kelompok ya. Yang kedua paradigma keadilan melawan keadilan melawan kesetiaan. Kebenaran, kebenaran dulu guys. Kasihan. Ya, kasihan. Keadilan melawan kasihan. Terus keadilan melawan kasihan. kebenaran dengan kesetiaan. Oke, kebenaran dengan kesetiaan. Satu jangka lagi. Jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek. Oh, sip. Tepuk tangan untuk Pak Darman, mantap. Jadi ada 4 paradigma ya, itu nanti ingat-ingat. Ya, individu melawan masyarakat atau golongan, terus keadilan melawan kasihan, terus kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka panjang melawan jangka pendek. Terus kalau 3 prinsip, silakan, monggo. Yang resign, 3 prinsip, monggo Bu Isrin. 3 prinsip untuk pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Oke, ya sip. Berpikir berbasis peraturan. Ya. Yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Oke, mantap. Terus yang terakhir 9 langkah. Ayo, 9 langkah. Bu Vivin, monggo Bu Vivin. Oke. Siap, Bu. Nanti dibantu Bu Sukma. Ya. 4 Bu Vivin, 5 Bu Sukma. Oke. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, siapa-siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat yaitu pengujian benar atau salah dengan diuji legal, uji regulasi, uji perusahaan, uji publikasi, dan uji pantauan. Wah, sudah. Terus dilanjutkan yang lanjutnya kelima, Bu ya. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar dan benar. Ya. Yang keenam melakukan prinsip resolusi.
Oke, pengambilan keputusan oke. Pengambilan keputusan yang N-based thinking, rule-based thinking, sama care-based thinking. Thinking, Niku ya. nggih. Oke, Yang ya. ketujuh, investigasi opsi trilema. Solusi lain yang Ya, tak terduga niku lho Bu. Ya. ya, terus ya pintar Oke, yang kedelapan, membuat keputusan. dan Yang terakhir. kesembilan, lihat lagi keputusan atau lalu refleksikan. Oke, mantap teman-teman semuanya. Oke. Terus untuk kesepakatan kita hari ini, kesepakatan kita, nah, ini ya, ini untuk mapping tadi 9 langkah, 4 paradigma dan 3 prinsip ini ya, semuanya udah hafal sip. Terus untuk kesepakatan kita, kesepakatan kita hari ini seluruh peserta dan seterusnya mau ditambah apa tetap seperti ini? Adakah hal yang lain yang mau tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, kalau tidak kita akan masuk tujuan utama untuk kegiatan hari ini. Ya, ini sudah semuanya sudah tidak ada masalah. Ya, pemantik saya pikir sudah tidak ada masalah. Kita langsung ke ini aktivitas seksi ya. Jadi ini nanti kita menemukan kasus nyata, terus menganalisis kasus. Ini yang kita lakukan hari ini, terus menguji keputusan. Terus untuk menemukan kasus nyatanya, Bapak Ibu dicermati, kasus ini nanti bermula dari 3 CGP atau 4 CGP. Jadi setiap kelompok nanti 3 maksimal 4. Setiap CGP menyampaikan kasus, boleh kasus sendiri, boleh kasus yang ada di sekitar sekolah, kasus yang pernah terjadi di temannya atau dirinya sendiri atau peserta didik, atau kasus yang pernah terjadi di media cetak atau media elektronik. Jadi boleh salah satu pilih. Tapi yang penting yang perlu dicermati untuk pemilihan kasus, yang pertama harus dilema etika. 1, jangan menggunakan kasus yang apa? Tidak boleh kasus ya bujukan moral. Bukan moral. Tidak boleh bujukan moral. Yang benar lawan salah tidak boleh. Jadi yang digunakan adalah benar lawan benar. Sampai kita itu menimbulkan rasa kasihan, bingung untuk menentukan mana yang harus kita putuskan. Begitu ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Intinya cari kasus yang berat. Jangan kasus yang ringan. Tapi kasus ini nyata. Berat. Dilema etika dan nyata. Nah, terus kasus dianalisis. Ya, dianalisis. Setelah satu kasus ditentukan, dianalisis paradigma apa, prinsip apa, dan tahapan pengujiannya. Menggunakan 3 prinsip paradigma tadi ya, 9 pengujian itu tadi. Ya. Terus setelah itu gunakan checklist ini. Nah, checklist ini, jadi nanti harus sesuai dengan checklist ini. Jadi harus ada dilema etika. Ya, karena tujuan kita hari ini nanti setelah kasus dilema etika nanti didiskusikan. Setelah itu kasusnya saja. Setiap kelompok kan nanti ada beberapa kasus. Hanya 1 kasus yang diangkat. Setelah itu kasus yang diangkat ini nanti bisa di grup agar untuk diskusi besok kasusnya sudah dibaca, jadi kita tinggal diskusinya lancar, analisisnya lancar, gitu ya? Analisisnya tidak boleh disampaikan, tapi yang disampaikan hanya kasusnya saja. Kasusnya. Ya, biar nanti kesiapan untuk penampilan besok pada sesi kedua. Terus kelompoknya. Untuk kelompok 1, Pak Dharma, Bu Ani, dan Bu Sukma. Terus yang kedua, kelompok 2, Bu Vivi, Bu Feni, dan Bu Indah. Terus kelompok 3,
Bu Titin, Bu Indah, Bu Is, dan Pak Puji. Itu Bu Indah kok ada 2, Bu? Bu Indah ada 2. Oh, yang satu berarti Bu Mustika. Ani. Oh, Bu Ani belum. Bu Ani sudah kelompok 1, Bu. Bu Mustika yang belum. Kelompok 1 sama Iya. saya. Bu Mustika. Oke. Ya, terakhir Bu Titin, Bu Mustika, Bu Isrin, dan Pak Puji. Maaf, Bu Mustika. Ya, saya ingat-ingatnya tadi ya. Terus nanti kelompok 1 tetap di sini ya. Kelompok 1 tetap di sini, kelompok 2 di bor 1, kelompok 3 di bor 2. Gantian ya, kelompok 1 tetap di sini. Jadi nanti Pak Dharma, Bu Ani, Bu Sukma tetap di sini. Nanti Bu Vivi, Bu Feni, Bu Indah di bor 1, di room 1. Terus kelompok 3 di room 2. Oke, Bu. Oke. Terus yang menjadi permasalahan sudah tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, Bu. Nah, terus ini nanti ya waktunya maksimal 105, minimal 90 menit. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya 90 menit sudah selesai ya kita akhiri, kalau belum ya sampai maksimal 105 menit. Nah, jadi yang belajar itu menjadi pembelajar. Kita adalah pembelajar seumur hidup. Jadi hari ini kita siap belajar. Siap untuk belajar ya? Siap, Ya, Bu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Bentar. Kok ini lost connect ini? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo yang mau ditanyakan. Sampun Bapak Ibu silakan. Mohon maaf Bu, bolehkah ini kasus di luar sekolah? Misalkan contoh. Boleh, boleh di luar sekolah. Tidak harus kasus yang ada di lingkungan sekolah. Boleh kasus orang lain kan? boleh. Di media sosial juga boleh. Udah bilang boleh di media sosial. Bebas pilih salah satu kasus yang merupakan kasus yang berat. Yang dilematik. Yang dilematik. Jadi Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Pak Darman, Bu Vivin, Bu Titin kan pernah mengalami kasus-kasus. Mungkin kasus temannya dan seterusnya. Oke, siap? Siap. Nah, silakan maksimal 105 menit dari sekarang ya. Siap. Silakan nanti saya memantau nanti kalau bingung ini dilema atau ini bujukan moral bisa ditanyakan ya. Jangan sampai merupakan bujukan moral. Siap. Oke, silakan keluar dari sini untuk kelompok 2 dan 3. Kelompok 1 tetap di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke belakang dulu. Bu Ani. Halo, hai. Gimana Bu? Saya nggak pernah sekelompok sama Pak Darman, ini pertama kali. Pertama kali? Ya, memang saya buat ini Sukma kan belum pernah dengan Pak Darman ini. Belum pernah Bu. Iya. Oke, selamat kerjasama. Oke, makasih Bu Terima kasih Yeni. Bu. Ayo, Bu. Bu Ani punya apa namanya, kasus apa Bu? Barangkali jenengan ada ide. Ada di sekolahan itu kan punya muridnya itu kan dia itu gimana Bu ya, setiap kali di bawah ulangan itu di bawah KKM gitu loh Bu. Terus kalau tidak dinaikkan nanti kasihan anaknya gitu loh. Dia itu kan membacanya juga kurang kan, dia itu berkebutuhan juga khusus dah Bu, nggak seperti teman-temannya gitu loh. Mungkin agak
apa ya Bu, kebutuhan khusus itu kan banyak nggih Bu macamnya. Jadi mungkin dia agak yang terlambat itu. Itu Iya, kalau saya terlambat menurut gitu saya loh, kalau terlambat menurut saya itu. itu bukan moral itu Bu. Kalau menurut Bukan saya moral. itu. Oh, Nah, Ya. ya rujukan moral. Mungkin dari Pak Darman. Kalau saya ada Kalau kasus saya gini Bu. kasus apa, ya, Pak? Ada kasus 2 kasus ini. Pertama terkait di desa saya dan kedua di lembaga saya. Gini. Yang pertama gini, dulu itu ada program beasiswa dari salah satu negara. Seingat saya itu dari Arab gitu. Untuk siswa yang berprestasi. Dan itu diberikan oleh desa. Ya, dalam hal ini kepala desa. Nah, di desa saya itu adalah salah satu siswa yang memang cerdas, Bu. Dia bahkan pernah ikut lomba menulis. Itu juara tingkat provinsi, SMA itu. Nah, itu akhirnya keputusan pemerintah desa diberikan kepada si anak itu. Tapi dalam perjalanan, ternyata orang tuanya itu mencuri ternak di desa saya. Dan itu viral nih. Nah, akhirnya terjadi dilema. Anaknya seperti itu, bapaknya seperti itu. Nah, ini kan dua sisi anaknya yang berbeda. berprestasi ya betul. Ini kan dua sisi yang berbeda. Nah, itu Tapi itu nih, bukan real, Bu, jujukan ya Pak ya? Bukan. Kalau menurut saya itu bukan rujukan. Karena gini, ada sebagian siswa ada sebagian tokoh masyarakat atau orang-orang yang mendesak bahwa beasiswa itu dihentikan. Karena memang karena kasus bapaknya. Tapi ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa itu dua hal yang berbeda. Anaknya, bapaknya ya bapaknya. Karena anaknya memang benar-benar berprestasi waktu itu. Tapi itu bukan termasuk benar salah gitu Pak. Maksudnya kalau anaknya yang kasihan Pak anaknya sampai diberhentikan. Nah, nilai-nilai bertentangan kan gini. Nilai keadilan dan integritas menurut saya. Kalau keadilan kan gini. Kalau keadilan bukan berarti anak itu kalau nanti dilibatkan ke kasus orang tuanya berarti kan tidak adil itu. Iya Pak, kasihan Pak. Kasihan tidak adil. Nah, sementara kepala desa itu harus berintegritas bahwa ini diberikan benar-benar pada orang yang tepat, keluarga yang tepat, seperti itu. Tepat, okay. Tapi orang tuanya justru malah seperti itu. Ini real Bu ini. Akhirnya itu tetap dilanjutkan. Waktu itu saya ingat tetap dilanjutkan itu. Nah, terus ini, yang kedua Pak? Barangkali itu mungkin kasus yang real saya pernah alami. Kebetulan saya kan BPD, ketua BPD-nya saat itu. BPD. Terus untuk kasus kedua, jangan. Kasus yang kedua itu di lembaga saya. Ini mungkin Bu Ani sudah tahu lah. Pertama kali ketika saya menjabat kepala sekolah di situ, saya kaget betul. Ada salah satu guru yang masih muda saat itu pangkatnya golongannya baru 3A. Tapi nilai SKP-nya 93 itu. 93 nilai SKP-nya. Ya, baru 3A. Itu kira-kira kenapa Pak? Ya, saya tidak paham itu. Ketika pengerjaan SKP-nya dikerjakan sendiri ataukah? Nah, gini, kalau dari gurunya memang secara individu memang IQ-nya cerdas, pintar, ya, pintar. Terus kalau dari segi ilmu memang di atas rata-rata teman. Tapi dalam hal integritas memang kurang berintegritas, artinya tidak, dia hanya mengandalkan IQ saja, tapi sosialnya masih kurang. Masih kurang. Nah, yang kedua itu tidak sesuai dengan aturan Bu itu. Kalau waktu itu ketika golongan masih 3A itu maka rata-rata nilainya itu berkisaran 85, 83 gitu. Kenapa? Karena itu harus naik setiap tahun, harus naik gitu. Nah, nanti kalau golongan 3A ya, kalau golongan 3A terus naik terus nanti golongan 4 101 lebih itu, maka bahaya. Jadi berapa? Terus akhirnya gimana Pak? Akhirnya saya putuskan saya turunkan waktu itu. Terus yang bersangkutan gimana Pak? Yang bersangkutan pun saya komunikasikan dan saya beri pengertian. Kenapa? Karena ini berbahaya bagi integritas jenengan sendiri. Karena sekolahnya belum siap. Sekolah sekecil itu, sesederhana itu
nilainya sangat tinggi. Nilai, nanti kalau naik kalau nilainya dampaknya itu kan golongan ke seperti itu, sekolahnya. nilainya seperti itu pasti ada Oke. visitasi tuh, pasti ada visitasi. Dan sekolah tidak siap divisitasi itu. Nah, akhirnya saya turunkan saat itu. Dampaknya dia tidak bisa maju pangkat 1 tahun, tertunda 1 tahun waktu itu. Oh, memang ada dampaknya, Iya, Pak. beliaunya nggak Iya. bisa maju pangkat, Pak? Iya, 1 tahun ditunda 1 tahun karena Itu kan disebabkan sebelumnya lebih tinggi daripada itu atau gimana, Pak? karena sebelumnya 93, tahun berikutnya saya turunkan dari 83, saya turunkan 10 poin itu. Karena bahaya. Turunnya drastis. Terus beliaunya, Pak? Ya, pada awalnya tidak menerima, tapi akhirnya bisa menerima, walaupun ya dari prinsip kebenaran memang itu saya tidak tahu waktu itu kepala sekolah yang lama kan. DC sendiri apa DC kepala sekolah kan ada memang kepala sekolah kan iya gitu aja memang. Dan saya pun merasa benar kalau ini tidak saya turunkan itu membahayakan. Membahayakan beliaunya juga ke sekolahnya juga. Secara pribadi membahayakan dia sendiri, juga membahayakan sekolah gitu. Jadi sama-sama kebenaran, tapi akhirnya saya putuskan saya turunkan. Nah, ini 2 kasus yang berbeda. Barangkali dianalisis mana. Kalau saya lebih tertarik yang kedua. Yang pertama tadi, Bu. Yang ketika mungkin kalau saya kasus. Saya lebih ke murid kok, Bu. Sepertinya saya lebih tertarik punya Pak Darman karena kan beliaunya sudah mengalami ya benar-benar. Maksudnya kalau ke murid memang saya sudah mengalami. Cuma kan kalau ke murid itu sudah umum gitu, Bu. Kalau permasalahan di antara teman guru atau kepala sekolah ke guru itu kan jarang ya. Jadi nggak apa-apa kita angkat punyanya Pak Darman. Yang gitu. Kasus pertama tuh yang kedua. Kata Pak kasus Darman pertama. Kalau saya lebih menarik kasus pertama, Bu. Kasus pertama saya juga tertarik karena untuk memutuskan itu saya harus mengumpulkan seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat itu. Saya sebagai ketua BPD waktu itu. Karena memang biaya beasiswa itu dinikmati betul. Ya, tapi benar-benar itu ya Pak, etika ya, bukan rujukan itu Pak ya. Kalau benar menurut saya salah itu atau benar-benar. Kalau saya itu kalau saya menurut saya benar versus benar itu. Benar-benar Bu itu, Bu. Benar karena siswanya itu berprestasi. Berprestasi memang benar-benar layak ya mendapatkan itu. Terus yang kedua, dan benarnya kedua kebenaran masyarakat, integritas desa pun dipertanyakan waktu itu. Kenapa itu diberikan pada keluarga yang seperti itu? Gitu. Terus ketika mau masuknya salah Pak, karena orang tuanya yang seperti itu tadi gitu loh Pak, enggak ya? Jadi kita masuknya ke integritas desanya, warga desanya gitu ya? Ke anaknya Bu. Ya, yang pertama benar, yang pertama tadi kan memang anaknya layak terus berprestasi. Yang kedua tadi benar, yang kedua pertentangan antara benar dan benarnya itu loh Bu. Benar sama salah, kebenaran kalau salah. Kalau benar salah masuknya kita jujukan gitu. Dan itu jaraknya tidak lama itu Bu. Ketika beasiswa itu diberikan itu saya kira-kira itu 1 minggu, tidak sampai 1 minggu itu kasus itu muncul. Oh, maksudnya antara yang menerima beasiswa tersebut dengan kasusnya yang ayahnya tadi nggak lama gitu Pak? Gini loh, di desa saya itu pernah terjadi kehilangan ternak itu 1 truk itu dicuri. Tapi itu Pak. Kan terus diinvestigasikan itu, akhirnya diselidiki. Nah, diselidiki kan butuh waktu kan. Butuh waktu. Nah, selama belum tahu itu ada program beasiswa itu tadi. Nah, ketika beasiswa itu diberikan pada itu, tiba-tiba hasil investigasi kepolisian menanyakan bahwa ini terlibat. Nah, bapaknya ini terlibat gitu loh. Sebagai ya pokoknya terlibat. Nah, ini makanya bingung waktu itu. Karena sudah kadung diberikan pada ini. Kalau menurut saya itu kok menarik. Tapi dan menurut saya itu benar sama benar. Benar sama benar. Kalau menurut jenengan benar sama benar ya? Iya, karena benar gini. Benar karena itu hak si anak itu berhak. Haknya karena memang dia berprestasi gitu ya. Karena memang berprestasi waktu itu. Benar layak gitu.
ikut lomba menulis buku itu, juara itu waktu itu. Dan dipilih oleh kepala desa, harus diberikan itu saja. Tuh. Terus ketika ketika diketahui tiba-tiba kepolisian menyampaikan hasil investigasi bahwa si A terlibat, ternyata si A itu ayahnya dia, kan gitu loh. Bingung akhirnya itu, terjadi dilema itu. Mau dicabut itu melanggar haknya anak, ya loh. Nggak dicabut itu integritas desa itu tercoreng. Itu rame waktu itu. Dan akhirnya saya putus. Kita ambil kasus Niki aja ya Pak Darman. Atau kasus yang lain monggo, terserah itu. Saya tertarik Pak, penasaran. Cuma saya apa namanya? Karena lain daripada yang lain. Karena itu kan ada dilema antara individu dan komunitas. Individu si anak itu ya, dan komunitasnya itu masyarakat itu. Masyarakat itu merasa tidak terima itu diberikan ke situ, gitu loh. Karena memang dendam betul. Karena yang hilang itu ternaknya lumayan, 1 truk itu. Saya sampai adu berbulan itu. Barangkali Bu Yuni mohon bantuan. Termasuk dilema etika ataukah rujukan Bu Yuni? Kita bingung menyimpulkan. Kalau menurut saya dilema etika itu. Kalau moral, rujukan moral kan benar versus salah kan. Ya. Kalau ini kan benar. Takutnya nanti yang dianggap salah itu yang orang tuanya itu loh Pak Darman. Terus nanti jika diukur dari 9 tadi, nilai-nilai dari ada uji 9 tadi, uji aplikasi, uji keputusan, pengambilan keputusan. Uji legal. Apakah aturannya itu ada ketika beasiswa itu diberikan dan dicabut karena orang tuanya bersalah, kan tidak ada itu aturannya kan. Pak Darman, kasus itu ya, kita ambil kasus itu langsung saya ketik gitu Pak Nggih. Tidak apa-apa. Kalau saya tertarik, tapi barangkali ada kasus lain tidak masalah. Tapi kasus ini real terjadi di saya itu. Ya, itu. Saya lebih tertarik Pak Darman karena kasus yang saya punya ini kasus siswa. Jadi kan kalau siswa saya rasa sudah umum ya. Maksudnya banyak terjadi gitu loh. Kalau kasus jenengan ini kan saya juga belum pernah, saya nggak pernah berkecimpung di BPD, apalagi sebagai kepala sekolah saya rasa jenengan kan lebih banyak pengalamannya. Jadi nggak apa-apa ini Pak. Nggih, betul. Nggih Pak Darman. Langsung saya ketik. Saya ketika membaca modul ini, saya betul teringat kasus itu. Langsung terpikir itu jenengan. Ini kok kasus ini seperti yang di desa saya, gitu. Karena kasus itu menjadi hangat, menjadi panas karena yang menerima ketika itu diberikan pada si anak itu hampir satu desa tidak ikhlas waktu itu, betul itu. Kembalikan ke anaknya coba ya. Di situ kan nanti ada pengujian paradigma benar lawan benar teman-teman. Itu kalau menurut saya itu benar melawan benar itu. Ya benar lawan benar. Nanti untuk dilema etikanya ya Pak? Iya. Kasusnya ditulis saja gimana Bu? Kasusnya ditulis dulu. Ya ini belum. Maksudnya kelompok 1 tentang dilema kasusnya itu antara apa dan apa gitu Pak. Dilema apa ketika menghadapi apa gitu. Monggo. Jadi ini kesimpulannya dulu. Maksudnya inti permasalahannya. Dilema apa Pak tadi? Seorang anak. Dilema etika kan itu. Seorang anak. Seorang anak mendapat beasiswa. Mendapatkan beasiswa. Seorang anak mendapatkan beasiswa dari desa. Dari desa. Untuk pembiayaan kuliahnya. Untuk pembiayaan kuliahnya. Pembiayaan kuliahnya. Namun gini aja. Barangkali bertentangan dengan orang tua tadi loh Pak. Nah ya pokoknya intinya seperti itu Bu. Terus gini,
diketik aja dulu, terus nanti Ya. diidentifikasi. Itunya apa penjabarannya nggih. Heeh. Ya. Kan Pak, monggo. Ya Intinya piye? ya. Merangkai bahasa ini piye, Bu? Sing enak merangkai bahasa sing enak ya piye? Kasih nama Pak siapa atau Jangan lah, anaknya Bu. itu siapa. Jangan lah. Si Katakanlah A atau si AB gitu Siapa aja lah. namanya? Singkatan si gitu aja lah Pak. inisial saja. Inisial aja, Ya Pak. inisial. Misal si Orang AB adalah seorang anak yang mendapatkan beasiswa dari mana seperti itu. Terus yang seperti jenengan ceritakan tadi, Pak. Inisial ya, apa? nggih. Wis jamu lho, Bu. Waktu itu SA. anaknya perempuan waktu itu. Perempuan, Pak. SA gitu aja nggih. Anaknya perempuan itu. Adalah seorang Mendapat perempuan. seorang mahasiswa, Bu, itu, mahasiswa itu. Mahasiswa yang cerdas loh, Bu. Yang cerdas, mahasiswa, S adalah seorang anak mahasiswa yang cerdas di suatu desa. Di suatu desa. Desa mana, Pak? Desanya, Pak? Di suatu desa ngene. Apa disebut Sandi. desa apa? Desa ndi lho, Pak? Desa Dewi, Daliwangun gitu. Daliwangun. Enggak apa-apa Daliwangun, Pak. Di desa Daliwangun. Terus karena ya. Karena kecerdasannya, karena dia berhasil pernah apa? Gini. Mahasiswa tersebut, jangan karena dulu. Mahasiswa tersebut pernah mendapat juara 1 dalam penulisan karya ilmiah tingkat provinsi. Karya ilmiah tingkat provinsi karena mahasiswa tersebut memang sangat cerdas. Karena mahasiswa tersebut sangat cerdas. Dan sangat cerdas apa naik? Memang cerdas dan kreatif. Dan kreatif. Kreatif aja, Bu. Kreatif. Kreatif. Terus suatu ketika ada penawaran beasiswa. Nah ya. Iya, Pak. Suatu ketika ada penawaran beasiswa. Yang dari mana gitu? Oleh suatu lembaga lewat pemerintah desa. Lewat pemerintah desa. Dan akhirnya anak tersebut terpilih untuk mendapatkan beasiswa. Ini Pak, dan akhirnya melalui rapat atau musyawarah desa. Ya. Akhirnya melalui rapat desa, musyawarah desa loh, Bu. Musdes. Dan akhirnya melalui musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama tokoh masyarakat, mengenai loh. Memutuskan si anak tadi. Memutuskan SA loh, Bu. Memutuskan SA untuk menerima beasiswa tersebut. Untuk menerima beasiswa tersebut. Karena dirasa mampu ngono, enggak? Karena sesuai dengan kriteria, ya. Karena sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Ternyata dalam perjalanan, ya. Ya. Ternyata dalam perjalanannya. Setelah diinvestigasi, setelah apa ya? Setelah ini Pak, Pak.
Terus ternyata di dalam perjalanannya di desa itu ada sebuah kasus pencurian menurut saya, Pak. Pokoknya intinya dalam perjalanannya ternyata di desa itu ada kasus pencurian apa? Ternak kambing. Sapi bukan dalam kambing. Perjalanannya ini jelas karena dalam perjalanan ternyata dalam perjalanan SA mendapatkan beasiswa itu ternyata penerima ya mendapatkan penerima ya penerimaan penerima beasiswa. Gini bu, jangan gini bu, jangan. Namun setelah diberikan beasiswa, ini bu, ini ya. Namun setelah menerima. Namun setelah menerima gitu bu. Setelah SA menerima beasiswa tersebut. Nah, ya. Namun setelah SA menerima beasiswa tersebut, ternyata orang tuanya, ya, ternyata orang tuanya dalam kurung ayah ini. Ayah terlibat kasus pencurian ternak di desa tersebut, desa saya tersebut. Terlibat. Gini bu. Namun setelah SA menerima tersebut ternyata orang tua atau ayahnya berdasarkan hasil investigasi dari polisian ini loh bu, ya. Ayahnya. Berdasarkan hasil dari investigasi dari kepolisian. Ayahnya terlibat. Terlibat kasus pencurian ternak. Ternyata ayahnya terlibat kasus pencurian ternak di desanya, di desanya. Besar. Di desanya, di desanya. Ini aja. Berdasarkan hasil investigasi dari kepolisian, ternyata ayahnya terlibat kasus pencurian ternak di desanya. Dari situ timbul masalah, pokoknya masyarakat protes harus dicabut itu waktu itu. Iya, bahasa nih. Dari setelah kasus itu dulu Pak, setelah kasus itu mencuat, protes. Setelah kasus itu mencuat, beberapa anggota masyarakat mendesak kepala desa, untuk mencabut beasiswa itu. Orang mencuat. Apa bu? Mencuat. Setelah kasus itu mencuat, beberapa masyarakat, anggota masyarakat menentang. Memprotes atau piye? Bukan menentang. Masyarakat menghendaki. Menghendaki pencabutan beasiswa tersebut. Karena dianggap pokoknya intinya karena ayahnya ngurusi desa waktu alasannya gitu. Karena dianggap keluarganya membuat onar. Ayahnya gitu ya. Karena dianggap ayahnya membuat jelek ngoten. Ya membuat masalah Bu, itu membuat masalah buat desa ya, Pak. Membuat tercoreng nama desa tercoreng. Mencoreng nama desa ngoten karena dianggap ayahnya telah mencoreng. Karena memang waktu itu memang keluarganya dari keluarga minus Bu. Tapi kan mencoreng desa. Nah, kita tambahi Pak. Masa ada seorang mahasiswa cerdas di suatu desa Daliwangun yang tambahin ya Bu. Ini ditambahin ya Bu. Sementara SA itu adalah anak yang cerdas dan anak yang berdedikasi. Kalau itu dicabut, maka itu akan berdampak Pak, segi psikologisnya pecah Bu. Anak juga. Terus
Berdasarkan hasil investigasi dari kepolisian, ternyata ayah terlibat kasus pencurian ternak di desanya. Setelah kasus itu mencuat, beberapa anggota masyarakat mendaki pencabutan beasiswa SA tersebut. Nah, karena dianggap ayahnya telah mencoreng nama baik desa. Tapi di lain sisi ngoten pripun, Pak? Nah, iya, di lain sisi, Kalau tapi di lain sisi SN itu adalah benar-benar anak yang cerdas, kreatif, dan harapan satu-satunya untuk mengangkat derajat orang tuanya waktu itu. Pokoknya ngono. desa juga loh Pak. Ya. Tapi di lain sisi SA adalah anak yang benar-benar cerdas, kreatif, yang cerdas, kreatif, yang kedua harapan keluarga untuk mengangkat derajatnya waktu itu kan. Alun-alun Pak Darman. Yang benar-benar cerdas, kreatif, dan bisa mengangkat derajat dan dianggap bisa mengangkat derajat orang tua maupun desa, keluarga ya. Terus koma desa dulu tuh. Pun desa nah. Tapi di lain sisi, SA adalah anak yang benar-benar cerdas, kreatif, dan dianggap bisa mengangkat derajat keluarga maupun desanya. Terus, Bu? Akhirnya, beberapa pertimbangan. Nanti di akhir gini, akhirnya nanti di akhir bagaimana pihak desa itu mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan, Pak? Bagaimana ya? Bagaimana Pak Kepala Desa itu mengambil keputusan? Karena ini menurut saya tidak karena anaknya kan tidak terlibat, kan orang tuanya atau itu yang terlibat. Tapi di lain sisi SA adalah anak yang benar-benar cerdas, kreatif, dan dianggap bisa mengangkat derajat keluarga maupun desanya. Terus apakah pihak desa akan tetap memberikan beasiswa? Apakah pihak desa akan tetap mengizinkan SA untuk melanjutkan beasiswanya? Itu pripun, Pak? Ya, pokoknya itu bagaimana itu? Pokoknya itu benar betul itu. Masyarakat menuntut untuk untuk dihentikan itu betul karena anak yang benar-benar cerdas, kreatif, dan dianggap bisa mengangkat derajat keluarga maupun desanya. Tapi dan sukses adalah anak yang benar-benar cerdas, kreatif, dan dianggap bisa mengangkat derajat keluarga maupun desanya. Mau tidak mau, pemerintah desa harus mengambil sebuah keputusan yang bijak, tapi berarti ini cukup di sini, Bu. Samuna Ibu nggak apa-apa. Maksudnya suatu ketika ada penawaran beasiswa pemerintah desa masyarakat memutuskan rasa menerima beasiswa tersebut karena sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Namun setelah SA menerima beasiswa tersebut ternyata ayahnya, orang tuanya, dan ayah mendapatkan sertifikasi dari kepolisian, ternyata yang terlibat kasus pencurian ternak di desanya. Terlibatnya itu dia sebagai apa, Pak? Enggak dijelaskan di sini. Maksudnya? Terlibatnya si ayahnya itu loh, Pak. Pelaku pencurian tuh, pelaku pencurian. Pelaku utama itu apa gitu? Ya pelaku waktu itu yang tertangkapkan mendukung lah ya. Yang tertangkapkan 5 orang itu termasuk dia. Oh gitu. Pengendaki penjabatan SA karena dianggap ayahnya telah mencoreng nama baik desa, tapi di lain sisi SA adalah anak yang benar-benar cerdas, kreatif, dan dianggap bisa mengangkat derajat keluarga maupun desanya. Maksudnya kata-kata gini loh, Bu. Nggak ada hubungannya gitu loh sebenarnya. Ngoten lah maksud saya tuh, tapi bahasanya biar antara kesalahan ayahnya sama si anak ini menerima beasiswa gitu. Kata-katanya. Ini padahal kenyataannya ini Bu, kenyataannya antara si A sama ayahnya itu sifatnya berbeda gitu Bu. Tidak ada keterlibatan antara SA dengan kelakuan bapaknya kemudian. Gitu. Oh, ngeten. Namun pihak masyarakat dan desa merasa tindakan yang dilakukan ayahnya itu ngoten. Ini Bu, setelah melalui itu
kok musyawarah ya. Setelah melalui beberapa pertimbangan, ya Bu ya, pemerintah desa akhirnya dengan beberapa pertimbangan, dengan tidak adanya keterlibatan anak dengan ayahnya, ya, akhirnya pemerintah desa melanjutkan biaya siswanya dengan penuh pertimbangan. Maksudnya kan tidak adil gitu Bu untuk SA jika dia harus berhenti menghentikan beasiswanya. Nah, gitu loh maksudnya itu saya. Atau gini, namun pihak desa merasa tindakan yang dilakukan ayahnya itu tidak ada hubungannya dengan SA. Sehingga apabila SA harus menyelesaikan atau keluar dari beasiswa itu kan bisa tidak adil untuk si SA gitu loh Bu. Gitu Pak? Iya, kan tidak adil gitu kan itu. Pak? Iya, ya. Kita aja ya. Ya, harus kita aja. Iya mau. Namun apabila itu kan itu Bu, itu kan harus dianalisis berdasarkan itu dilema apa, terus apa yang 9 itu nah, apa itu? Ya, nanti termasuk di paradigma dilemanya itu loh Pak, rasa Nah, keadilan sama keadilan itu ya ada keadilan ada kelompok rasa kasih bukan ya? individu menurut melawan kelompok kan itu, terus keadilan melawan keadilan. Enggak, kalau menurut saya kan itu dilema individu melawan kelompok kan itu kan maksudnya tadi yang 9 langkah pengambilan pengujian keputusan tadi Pak. Itu loh, itu kan nanti mengenali nilai-nilai ya kita masukkan ini tapi diselesaikan dulu kasusnya. Namun tetap saja pihak desa aja tetap Bu. Namun pihak desa gitu aja. Namun tetap saja nih nggak usah. Pihak desa merasa tindakan yang dilakukan ayah SA tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan ayahnya. 4 paradigma terus apa tadi? Prinsip ya? Prinsip. 3 prinsip ya? 3 prinsip itu ya? Ya, karena dianalisis lewat itu. 3 prinsip pengambilan keputusan. Berarti nanti ini pemikiran dari sini. 9 itu jadi apa Bu? 9 apa itu Bu? 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Itu menentukan siapa yang terlibat, terus kumpulan fakta nih. 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan. Apabila harus berhenti menerima beasiswa berbasis tidak adil bagi SA. Yo, ini Bu, barangkali ada kasus lain, tapi aku menarik kasus ini. Itu aja Pak. Ini kan langka Pak kasusnya juga. Maksudnya banyak sering kita temukan gitu. Ya ya. Kasus ini pernah real saya alami itu di desa saya itu. Oke. Yang dilema etika siapa? Masyarakat desa atau ada orang tertentu? Dilema etika itu kepala desa. Yang dilema etika itu kepala desa, Bu. Soalnya kan harus mengambil kepala desa ya, kepala desa. Karena dia ada desakan untuk mencapai keputusan. Beasiswa itu tentu tidak adil bagi SA. Ini menjadi dilema etika bagi kepala desa untuk memutuskan apa nggih? Iya, untuk memutuskan mencabut atau enggak. Adalah benar kalau Bu ya, adalah benar jika apa jenenge? Kan kemarin seperti itu, adalah benar jika kepala desa itu mencabut keputusannya. Mencabut beasiswa karena keluarganya bermasalah dengan di desanya. Tapi benar juga jika kepala desa itu meneruskan beasiswanya itu karena anaknya tidak terlibat.
Dan memang Oke. anaknya berprestasi. Tidak benar jika masyarakat desa Melanjutkan. mencabut ya, mencabut beasiswa beasiswa SA dan benar karena apa Pak? karena layak SA layak mendapatkan. Karena ayahnya bukan? Mencabut. Oh ya ya Bu, karena Ayahnya kasus ayahnya gitu aja Bu, karena kasus ayah. terlibat sebuah kasus besar. Nonton ya? Ya, bukan kasus Dan besar, Bu, benar. kasus pencurian di desa. Kasus besar. Adalah benar jika kepala desa itu mencabut beasiswa tersebut karena ayahnya terlibat pencurian di desa sendiri. Tetapi adalah benar juga jika kepala desa tetap melanjutkan karena anaknya tidak terlibat dan anaknya memang benar-benar cerdas. Itu kan pada benar itu, menurut saya itu. Melanjutkan. Namun benar juga jika kepala desa tetap melanjutkan beasiswa tersebut karena SA, karena anaknya tidak terlibat. Karena SA tidak terlibat. Dan memang anaknya cerdas temen. Dan SA anak yang cerdas. Nonton ya? Iya Bu, dilihat ya Bu. Rakyat tak ibu, kecualian sama nulis wilo, rakyat tak tidak kelihatan. Ada kacamata double. Wis tuwir Bu, wis tuwir ini. Iya. Sudah Pak, nggak kelihatan Pak? Nggak kelihatan ya. Saya tak tampilkan. Yang punya dilematik. Terus bawahnya Bu. Tak kelihatan Pak. Itu SKP Bu ya. Sudah semua Pak itu sampai. Sudah Pak ini. Kayaknya sudah deh Pak. Akhir hal ini menjadi dilematika yang terakhir Pak ya. Nah, dalam kepala desa untuk memutuskan masalah tersebut adalah benar sih Kak, benar Bu. Adalah benar jika kepala desa itu mencabut karena keluarganya melakukan tindakan yang merusak nama desa. Tapi adalah benar juga jika kepala desa tetap meneruskan karena anaknya tidak terlibat dan memang cerdas. Ya, sudah. Ini terakhir. Paradigma dilema etika itu kan harus ada itu. Bawahnya melawan apa itu? Itu bagaimana kepala desa harus mengambil keputusan tersebut. Ngerti Pak ya? Iya Bu. Terakhir. Bagaimana? Tidak Bu, kita selesaikan paradigma dilemanya tadi loh. Akan ada individu tadi loh. Apa? Sudah toh Pak. Ini kan baru Bu. Ini kan baru kasusnya. Kita uji lewat paradigma dilema etika, ada individu versus masyarakat, ada keadilan kasih sayang Bu. Iya. Bentar. Ini dulu. Terakhirnya bagaimana kepala desa harus mengambil keputusan tersebut. Terakhir. Kepala desa harus mengambil. Sudah. Oke. Terus yang kedua, niki paradigma dilema etika. Betul. Paradigma dilema etika. Pokoknya kita tak tulis dulu aja nek masalah editing kok ae. Oke. Besok mah jago nih Pak. Jangan khawatir pokoknya. Hari ini saya setelah ini ke Lamongan Bu, anakku loro ya, telepon ya Bapak. Sakit Pak. Iya. Berarti habis perubahan meluncur ini. Sakit apa Pak? Berarti lambungnya sakit ya. Malah Pak. Dilema etika yang terjadi kepala desa apa Pak? Dilema etika yang terjadi adalah individu versus masyarakat menurut saya itu. Berarti gitu. Iya Pak, betul. Dilema yang terjadi adalah
Dilema individu dan kelompok atau individu dan kelompok aja, Pak. Individu dan masyarakat loh, Bu. Kelompok berarti, Pak. Iya, individu versus kelompok. Community itu ya. Atau masyarakat kan gitu loh. Dalam kurung masyarakat itu semua. Kelompok masyarakat gitu aja, Bu. Kelompok versus individu versus kelompok apa Bu atau masyarakat? Kelompok masyarakat gitu aja wes, sesuai kasusnya. Ya. Penjelasannya Bu. SA tidak bersalah, iya toh. Individu, penjelasannya individu titik 2 SA tidak bersalah dan karena tidak terlibat ayahnya. Nah, karena tidak terlibat dan berhak mendapatkan beasiswa karena memang berprestasi, karena prestasinya, dan berhak mendapatkan beasiswa karena prestasinya. Nah, ya. Sementara masyarakat jauh Bu, bawahnya. Saya menghendaki. Nah, masyarakat titik 2 loh, Bu. Masyarakat ada yang menghendaki. Masyarakat titik 2. Nah, masyarakat menuntut agar beasiswa tersebut dicabut. Sebagian aja masyarakat, memang sebagian aja, beberapa gitu ya, Bu. Sebagian masyarakat menuntut agar beasiswa tersebut dicabut karena keluarganya dalam kurung ayahnya terlibat kasus itu pencurian ternak. Iya. Atas pencurian gitu aja, Bu. Kasus pencurian di desa, Bu, yang penting di desanya. Soalnya kan di desanya ini. Terus dilema etika apa mana kira-kira yuk? Dilema etika yang selanjutnya aku kira-kira dilema etika apa? Keadilan versus apa, Bu? Keadilan ya? Keadilan karo iku, Pak. Barangkali keadilan dan rasa kasihan. Kasihan. Atau gini. Busuk mah gak kenal, Bu. Busuk mah lu kok gak ketau. Halo, busuk mah nge-freeze ya sampean, nge-freeze. Ya. Suaranya hilang busuk malu. Buli tadi lepas. Saya nggak cedok. Halo. Tadi nge-freeze, Bu. Masa? Iya, Sudah? Oh. Terus paradigmanya Pak. Ada ini apakah ini? dilematikanya harus berapa tuh, Bu? Bisa. Harus keempat-empatnya atau minimal berapa gitu loh? 2 aja loh, Pak, enak, Pak. Nggak harus keempatnya tuh, Pak. Enggak, yang dianalisis dilematikanya itu kan ada 4. Itu dianalisis semua atau cukup 2 atau berapa? Sudah jelas. Gimana, Bu? Kita ngangkat 4 dilema, keempatnya atau cuma 2 saja, nah, Pak? Itu aja ya, Bu. Aja Bu, minimal 2 lah. Ya. Minimal 2. Ngono ya, rasa keadilan lawan rasa kasihan, Pak, berarti, Pak. Tadi yang pertama kan individu melawan kelompok. Terus yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan, berarti, Pak, ya. Terus analisisnya piye, Bu? Analisis kalimatnya. Iya, Pak, ya. Keadilan merasa kasih sayang. Seandainya dicabut, beasiswa dicabut. Ini menurut saya itu lebih mudah dilematika jangka panjang, jangka pendek. Oh, jangka pendek jika itu dicabut maka akan meredakan masalah. Jangka panjang ketika itu dicabut maka kasihan pada si SA tadi. Tidak dapat pendidikan yang tidak dapat beasiswa sehingga bisa jadi tidak bisa melanjutkan.
Apakah itu keadilan Pak melawan Jangka panjang dan jangka pendek yang aku lebih gampang itu. Karena jangka panjang, jangka pendek itu selalu ada berdasarkan apa? Berdasarkan kasus yang dibaca di LMS loh. Mesti ada dilematika panjang pendek pasti ada itu. Oh, berarti kita ngangkat yang panjang pendek itu aja. Kalau panjang pendek itu menurut saya lebih enak. Jangka pendek menyelesaikan masalah dicabut. Yang dilema etikanya itu, Pak? Iya, Pak. Yang dilemanya. Kan dilema etika kalau menurut saya satu lah, Bu, minimal 2 lah. Sesuai dengan kasus-kasus di LMS yang kita kerjakan itu kan rata-rata 2. Paradigma, Bu. 4 paradigma. Ya, 4 paradigma. Ya, yang 4 paradigma itu itu. Karena ada yang jangka pendek, jangka panjang gitu. Nah, yang keempat itu jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, ini saya lebih gampang itu dianalisis itu. Jangka pendek nomor 2 itu selesai kasus. Nah, maksudnya masyarakat tidak bergejolak. Berarti tidak, Pak ya. Berarti yang apa, Bu? Tadi Pak Darman, tadi kan saya mengusulkan rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Terus kata Pak Darman lebih baik jangka pendek lawan jangka panjang itu. Katanya kalau ada kasus kan enak dicabut gitu loh. Tapi ini gini Bani, tapi ini rasa apa tadi saya memang keadilan apa? Itu Pak, keadilan lawan rasa kasihan. Keadilan itu kan anak-anak itu, anak SA itu kan benar-benar mendapatkan maksudnya keadilan dan kasih sayang. Kasih sayang. Ya monggo dianalisis monggo gak apa-apa, yang penting bisa merumuskan kalimatnya. Masuk kuwi enaknya ke jangka pendek, jangka panjang. Tidak masalah Bu, 3 kan enggak masalah itu. Berarti habis ini ya. Rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, Bu. Kasih sayang, Rasa kasih sayang itu kan hanya berdasarkan individu versus kelompok ini kan. Terus yang kedua nah, ini toh. Terus keadilan itu analisisnya piye Bu kira-kira? Adil karena adil dia itu benar-benar mendapatkan itu Pak layak beasiswa tadi. Terus kasihan kalau dicabut nanti kan anaknya itu kan merasa ya Pak yo. Gini Bu, kalau menurut saya gini, adil dicabut karena memang keluarganya bermasalah. Kasihan pada anaknya kalau dicabut nanti tidak dapat pendidikan yang lebih layak. Iya. Masa kita aja. Izin minum, ngelak aku. Iya. Berbagi Pak, berbagi. Kalau ini adil untuk SA apabila beasiswa tersebut dicabut karena kasus ayahnya. Karena ayahnya membuat masalah di desa. Iya. Terlibat kasus pencurian. Real ini Bu, pernah salami itu sebelum corona. Waduh, aku munyeng aku waktu itu. Dan sapinya itu milikku. Kasihan, ngoten nggih. Kasihan karena SA tidak terlibat. Iya toh. Tidak terlibat. Dan harus menanggung gitu enggak? Dan tidak bisa melanjutkan kuliahnya kan? Dan tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih layak. Pendidikannya tidak tinggi. Intinya ngono intinya. Melanjutkan pendidikan. Terus jangka panjang masuk Ibu gak apa-apa. Cek telu gak apa-apa. Yang jangka panjang. Ini kan. Telu gak apa-apa. Apa Bu? Jangka panjangnya? Jangka pendek dulu Bu. Jangka pendek. Oh iya. Jangka pendek. Mencabut beasiswa akan meredakan apa ya? Situasi mencabut beasiswa akan menurunkan tensi masyarakat atau piye nek? Situasi Pak, situasi meredakan situasi. Akan meredakan ketegangan di masyarakat itu.
mencabut beasiswa akan meredakan ketegangan di masyarakat. Ketegangan. Misalnya. Terus jangka panjang. Jangka panjang. Kalau dicabut mungkin SA tidak bisa kuliah dan tidak bisa kuliah dan tidak bisa memperbaiki hidupnya. Nek menurut saya gitu. Gini Bu. Coba Pak. Gini aja. Kalau jika dicabut, maka akan mempengaruhi masa depannya SA. Iya. Karena memang tidak bisa melanjutkan kuliah. Iya Pak, betul. Ini persaku ngono. Mempengaruhi? Jika dicabut, maka akan mempengaruhi masa depan SA karena mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah. Kalau menurut saya seperti itu. Tidak bisa melanjutkan. Akan mempengaruhi masa depan SA karena mungkin tidak bisa. Mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang minus teman buang ini. Kan kuliahnya kan karena beasiswa gitu kan Pak? Kuliahnya karena beasiswa ini. Dah. Terus saya gitu ya, dianalisis lewat apa? 9 itu. 9 sih ya. Mari kan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Yang pertama apa Bu? Aku gak nyatet ya, LMS. Saya buka LMS. Prinsip berpikir. Enggak itu loh. Yang itu loh, apa yang bertentangan itu loh Bu. Yang bertentangan terus apa sing fakta-fakta yang relevan, aturan yang dilanggar. Elingku. Ya. Oke. Sebentar. 9 langkah itu loh Bu. Mengenali nilai yang sering bertentangan, Pak. Nah, itu nilainya kan pertama itu nilai yang bertentangan itu apa? Kira-kira apa? Nah, nilai yang bertentangan itu nilai keadilan kemanusiaan. Nilai keadilan. Iya loh, karena SA nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus itu adalah satu nilai keadilan melawan nilai apa? Yang bertentangan adalah nilai kemanusiaan. Moralitas ada, nilai moralitas itu ada ya? Ada sih rasa. Sini Bu ya, Kak aku. 8, 9 langkah. Kalau nilai keadilan kan gini. Kan intinya kalau yang nilai yang saling bertentangan dengan situasi itu kan menentukan keputusan terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan, ngoten to, Pak. Ini Bu, nilai-nilai apa nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus tersebut? Nilai keadilan dan nilai apa ini? Keadilan karena adil mendapat beasiswa karena prestasi. Nilai keadilan kenapa Pak? Sementara ada desakan dari masyarakat, itu piye mon? Nilai keadilan atau kebenaran? Kebenarannya Pak Ane kan benar-benar terlibat dalam kasus pencurian. Itu nanti kan siapa yang terlibat Bu? Kok ana terlibat ah? Ini pertanyaan itu siapa yang terlibat terus? Yang terlibat saya Ibu nih ngono Bu, berarti 9 langkah Ibu sama. Ini bukannya nanti yang masuk di nilai yang bertentangan ini bukan kepala desa ya. Jadi kepala desa itu harus gimana? Terus dia mengutamakan nilai keadilan atau ya apa? Yang masuk di nilai yang bertentangan itu siapa? Kepala desa kan Pak? Pertama apa Bu? Tidak buka LMS. Mengenali nilai yang sering bertentangan. Mengenal apa nilai-nilai saling bertentangan kan ya? Iya. Nah, pertama ya ini pas aku memang Bu nilai apa? Yang pertama tadi loh, keadilan dan apa emang? Kebenaran, Pak. Kebenaran. Keadilan dan masa ya. Dan moral. Maksudnya piye itu? Kok moral, Pak? Karena adil itu SA itu adil karena memang dia prestasi. Di satu sisi
dia ditentang karena apa keluarganya tersangkut iku mau. Iya, Bu. Itu enggak masuk kemanusiaan ya, Pak? Atau Kemanusiaan. Kemanusiaan. Iya. Nilai Jangan kok. Kan adil, maksudnya kan kita anu sih, Bu. Bingung ya. skip dulu. Yang kedua apa? Yang kedua. Nah, yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat ya SA itu mang ayahnya dan masyarakat. Oh, 4 Bu berarti. Nah, ini tak tulis di buku ya. Kepala desa juga loh, Pak. Yang terlibat Kepala pertama desa ya. dulu. Kepala desa Kepala desa. Jangan kepala desa, Bu, pemerintah desa. Jangan kepala desa, pemerintah desa. Iya. SA. Pemerintah desa, masyarakat, ya. Seluruh masyarakat, SA dan ayahnya. Ayahnya. Yang terlibat 4 itu. Terus yang itu pertanyaan ketiga itu fakta yang relevan dalam situasi ini. Faktanya tadi. Yang relevan. Faktanya SA dapat beasiswa, iya toh? Layak Pak, layak. Faktanya SA layak dapat beasiswa. Yang kedua, faktanya ayahnya pencuri. Terlibat pencuri, Pak, terlibat kasus pencurian di desa. SA layak dapat beasiswa. Yang kedua, ayahnya Yang kedua, ayahnya terlibat pencurian ternak. Di desanya. Yang ketiga, SA tidak terlibat. Faktanya SA kan tidak terlibat. Oh iya Pak. Ya. Faktanya itu SA tidak terlibat. Fakta ketiga. Fakta ketiga SA tidak terlibat. Tidak terlibat. Ngono, ini persatu. Oke. Terus yang yang keempat. Terus apa Bu? Yang keempat apa, Bu? Yang keempat, kumpulan apakah fakta ada, yang relevan. Apakah ada pelanggaran loh, Bu, yang keempat itu? Pengujian benar salah, uji legal. Uji legal kan ya. Uji legal ya. Dari tidak terdapat dari uji legal, SA tidak bersalah. Tidak terlibat. SA tidak bersalah dan tetap layak dapat beasiswa. Dalam uji legal. Ya ini Bu, dari segi hukum SA tidak bersalah. Gimana ya? Iya, tidak terlibat dari segi hukum. Tidak terlibat. Dari uji legal ya, dari segi hukum SA tidak bersalah karena tidak terlibat. Ya. Wes mau ngono tok. Enggak wis ada, Bu. Dari segi hukum SA tidak terlibat dalam pencurian tersebut. Kan itu faktanya apa? Hukumnya kan dari segi hukum SA tidak bersalah karena dia tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sudah. Wes, mau ikut tak ya? Persepok ngono tok. Terus nggak ada keputusan diambil setelah apa? Soalnya waktu itu tetap saya putuskan, Bu. Soalnya waktu itu saya putuskan tetap dilanjut. Keputusan setelah keputusan diambil setelah melakukan rapat desa, Bu. Keputusan diambil setelah rapat desa. Melakukan rapat musyawarah desa gitu aja, Bu. Rapat desa, musyawarah desa. Iya. Nggak beda rapat kalau musyawarah kan beda. Sudah. Bu. Itu pengujian benar salah uji legal. Terus yang ke-9. Kelima ya. Kelima. Regulasi. Dulu nggak, Pak? Uji regulasi ya, kelima. Uji regulasi, Pak. Nanti kan ada uji regulasi. Ini kan uji regulasi standar profesional, terus uji intuisi, baru habis yang terakhir ada uji publikasi. Baru keputusan, ujian benar salah. Masih banyak. Enggak, ini bener uji regulasi dulu ya. Ya. Ada pelanggaran enggak? Ada pelanggaran apa? Tadi kan Mas Tabu, yang pengujian apa tadi Pak Darman kan anak tersebut tidak bersalah setelah apa?
Pengujian benar salah uji legal. Kalau uji legal itu tidak terdapat pelanggaran hukum tadi. Maksudnya dari segi hukum SA tidak bersalah. Itu udah benar Bu, uji legal. Ya, Kalau terus uji regulasi atau standar profesional, contoh, misal kalau guru melanggar kode etik guru atau keprofesional berarti gini, guru, Bu. gitu. Berarti gini, Bu. Berarti ya Pak. Jika beasiswa itu diberikan, ini Bu, berarti uji regulasi itu. Jika beasiswa itu diberikan berdasarkan prestasi, maka sopo cuma SA tetap layak. Tapi jika ada aturan yang menyebutkan bahwa jika keluarganya terlibat, boleh dicabut, maka harus ditinjau ulang. Nah, itu regulasi nih perseku. Oke, betul. Pripun Pak, jika beasiswa itu diberikan berdasarkan regulasi, berdasarkan prestasi ya Bu. prestasi. Oh, regulasi. Prestasi, maka SA tidak ada masalah atau tetap layak. Tetap layak mendapat beasiswa ya. Terus yang kedua, tapi jika ada aturan yang menyebutkan bahwa melibatkan latar belakang keluarga, ngono piye? Layak dicabut kan. Nah, tapi jika ada aturan yang melibatkan latar belakang keluarga, maka bisa dipertimbangkan. Ngono Bu. Oke, latar belakang keluarga maka bisa dipertimbangkan untuk ditinjau kembali, ngono lho. Kan Bu, apa yang dipertimbangkan? Aduh. Benar. Maka bisa dipertimbangkan untuk ditinjau kembali beasiswanya. Beasiswanya. Itu menurut saya sederhana nih, itu. Terus uji apa nih, Bu? Pengujian apa Bu itu, Bu? Intuisi ya, Ya, intuisi. Intuisi apa tuh kok lali ya? Saya dapat paham ya. Rasa intuisi kan. Contoh ya. Contoh misal kalau di sekolah, misal kasus sekolah gitu, berdasarkan perasaan dan intuisi tidak ada yang salah. Oh, keputusan kepala sekolahnya itu sudah benar. Maksudnya hal tersebut bisa berpengaruh kepada muridnya akan melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Pokoknya intinya itu berarti kepala desa kalau intuisi. Oh, berarti gini. Berarti intinya di kepala desa ya? Berarti gini, Bu. Intuisi jika beasiswa itu dicabut, ya, jika beasiswa itu dicabut, maka itu tidak adil bagi SA. Nah, betul. Nah, karena SA tidak bersalah dan berhak mendapatkan karena dia berprestasi. Jika beasiswa itu dicabut, itu hal yang tidak adil dan tidak pantas bagi SA karena dia tidak terlibat. Tidak adil dan tidak pantas. Karena SA tidak terlibat kan. Iya, Pak. Dan dia berhak mendapatkan karena berprestasi. Dia berhak karena prestasi. Terus ya wes. Fungsinya sudah pengujian benar salah, uji publikasi. Uji apa, Bu? Publikasi. Publikasi itu berarti intinya jika hal ini dipublikasikan, maksudnya ke masyarakat. Oh, berarti masyarakat umum ya? Ya, betul. Masyarakat berdampak pada masyarakat. Ya gini aja, Bu. Rasa malu tidak nyaman, berpengaruh pada nama baik desa terutama. Ini saja. Karena publikasi kan menyangkut umum ya. Iya. Umum. Jika ini dicabut, maka akan memberi reaksi pada pada masyarakat halayak umum loh, orang desa loh ya, bahwa itu tidak adil. Jika hal ini dicabut atau jika hal ini dipublikasikan, Pak? Nah, jika keputusan ini loh ya, jika keputusannya mencabut beasiswa, yang didasarkan pada tindakan keluarga, ya.
Jika keputusan mencabut beasiswa SA berdasarkan tindakan keluarga dalam kurung Keluarga ayah. tersebut, Iya Bu. Sama nama Oke. Sama nama Jose. Jika keputusan mencabut beasiswa SA berdasarkan tindakan keluarga dalam kurung ayahnya, ini akan memicu kritik dari orang banyak. Iya toh? dan menimbulkan rasa apa Pak ya, ketidaknyamanan. Karena ini akan memicu kritik publik. Kritik publik. Karena tidak adil. Iya bahasa nih. Karena ketidakadilan. ya. Dan jika ini diteruskan, dan sedikit banyak akan berpengaruh. Iya. Dan jika ini diteruskan, sebaliknya Bu, sebaliknya kalau ini diteruskan akan mendapat dukungan publik. Dan jika diteruskan, maksudnya beasiswanya akan mendapatkan dukungan publik. Okay. Karena akan dipublikasikan lagi, uji publikasi lagi. Berarti intinya kalau dipublikasikan pasti akan mendapat dukungan kritikan gitu publik. Pak. Mendapatkan dukungan Bu. Kalau diberhentikan akan mendapat kritikan. Kalau dilanjutkan, maksudnya tetap dilanjutkan pasti akan mendapat dukungan publik gitu. Karena SA tidak terlibat kan itu. Kan maksudnya. Dan intinya itu berarti kan terhadap desanya itu berpengaruh apa enggak Pak? Iya. Berpengaruh. Contohnya misalnya nama baik desanya jadi buruk atau gimana gitu Pak? Ya, itu kata-kata itu dimasukkan ke situ. Enggak, kan, usah, Bu. Kalau kita publikasi menurut saya enggak usah. Pokoknya kalau diteruskan ya mendapat dukungan publik, kalau dicabut kritikan publik nanti kan sendiri ya. Ya wes, terus lanjut. Yang uji panutan atau idola. Bisa tuh Bu. Bu, idola piye? Panutan idola terakhir. Iya, ini. Contohnya apa ya? Kayak misalnya memberikan apa? Contohnya piye Bu Dulai? Enggak ada contohnya. Kira-kira apa? Contohnya kalau di sekolah aja Pak ya. Guru kayak memberikan nilai yang tinggi, misal di atas KKM. Karena si anak itu pengen kayak di sekolah favorit kan nilainya harus tinggi. Nah, dengan pemberian nilai yang tinggi di atas KKM tadi didasarkan atas nilai misal tadi yang diambil pertama kan kemanusiaan misal atau kepedulian agar murid itu berkesempatan bisa masuk seleksi akademik di sekolah favorit yang diharapkan itu tadi kayak gitu Berarti, Pak. Bu, ini pemerintah desa tetap memberikan kesempatan pada SA untuk melanjutkan apa kuliahnya. Nah, intinya itu. Jadi ini berarti kesimpulan terbaik. Maksud seorang kepala desa ya, Bu. Seorang kepala desa akan menjadi panutan ya toh, akan menjadi panutan jika seorang kepala desa kemungkinan Bu. Seorang kepala desa kemungkinan akan menjadi panutan jika tetap melanjutkan beasiswa SA. Ya. Jika tetap. Karena beasiswa itu diberikan atas dasar prestasi individu, ya toh. Seorang kepala desa kemungkinan akan menjadi panutan jika tetap memberikan beasiswa tersebut. Beasiswa itu tetap memberikan beasiswa. Beasiswa itu memberikan beasiswa atas dasar prestasi individu, bukan karena tindakan keluarga. Nah, ini Bu. Atas dasar prestasi individu. Bukan karena bukan dipengaruhi oleh tindakan keluarga dalam kurung ayah, benar Bu. Bukan dipengaruhi oleh tindakan keluarga dalam kurung ayah. Karena faktanya di atas tadi kan enggak benar-benar cerdas, pintar Pak ya. Udah. Terus? Yang kelima, resolusi. Resolusinya ya apa?
Resolusinya resolusi. Iya, Bu. Yang terakhir apa, Bu? Resolusi, Pak. Resolusi itu apa maksudnya? Penyelesaian. Penyelesaian keputusan. Oh, yang prinsip yang apa berpikir rasa peduli, care-based thinking gitu loh, Pak. Berarti itu sendiri penyelesaian. Contohnya memberikan kesempatan bagi si ASA untuk apa itu loh, Pak. Gini, itu ya. berarti gini, alternatifnya ya kepala desa tetap meneruskan apa jeneng Mang? Beasiswa tadi. Meneruskan beasiswa tadi Peduli karena Misal tak bikin gini, Bi. Prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Hal ini terlihat dalam memberikan kesempatan kepala desa dalam memberikan kesempatan SA untuk melanjutkan beasiswa tersebut. Gitu aja. Mas masuk, ya segitu aja wes. Ya. Masuk. Ya. Kita ya, Pak. Wes ya. Ya wes. Dan gini, Bu, harus ada kepala desa harus menjelaskan ke masyarakat bahwa prestasi beasiswa ini tidak melibatkan latar belakang keluarga. Kan harus ada menjelaskan. Oh, tambah ya. Tambah Bu. Sing nomor 1 urung lho, Bu. Hah? Sing nomor berapa tadi urung lho? Paradigma sing pertama lho, versus apa lho? Iya. Mau sing peduli tadi toh. Bertentangan. Kepala desa menjelaskan ke masyarakat apa mau lali gitu. Bahwa anak tersebut tidak terlibat ya. Bukan apa mau. Oh, Pak Darman mau kecepatan Pak Darman kok. Iya. Disela kok. Tadi yang jenengan minta ditambah nopo. Kepala desa menjelaskan ke masyarakat. Kepala desa memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa beasiswa ini berdasarkan prestasi, bukan tidak dipengaruhi tindakan keluarga atau ayah lho. Berdasarkan prestasi. Bukan berdasarkan tindakan ayah. Tindakan keluarga. Dalam kurung ayah, Bu. Atau bukan berdasarkan perilaku keluarga dalam kurung ayah. Terus nomor 1 urung, Bu, Mang. Nilai saling bertentangan malu, Bu, urung. Nah, jadinya apa berarti? Peduli lawan apa? Aku kok tetap keadilan dan masyarakat, moral masyarakat. Oh. Berarti rasa paradigmanya toh, Pak itu. Keadilan, Bu, masyarakat. Yang 9 paradigma nomor 1 kan dorong, gimana? Belum. Ayo apa? Ya nilai keadilan, Mang. Keadilan Bu karo rasa keadilan versus moral, Pak. Apa masyarakat ngono lho. Kok bingung aku. Masyarakat ya, Bu. Oh, kan tadi sudah yang terjadi antara individu versus kelompok kan sudah. Keadilan dan moralitas ngono lho, keadilan dan moralitas ngono. Gitu. Keadilan dan moralitas. Iya, wes. Bos 15 Pak Darman. Time is up. Waktunya sudah habis, Pak. Oke, siap-siap. Nanti dilanjutkan, Bu. Oke. Ya, Pak. Oke. Izin ke belakang. Ada ambil minum. Tak kira beser, Pak. Sudah selesai berarti ini. Aku kok dulu selesai. Busuk maling 15. Ya sudah Kurang sih, 4 cuman nih. ya. Sek 5. Bunda, kelompok kita aman gitu, Ven? Aman. Kita sendiri. 2 FI. Bu Feni, Bu Indah, Bu Vivin, Bu Indah. Yang kelompok sebelah juga belum ke sini. Berarti yang lainnya juga bersemangat itu. Terus 15-20 loh. Oke, lanjut. Lanjut nanti Pak, wes. Bu Feni rek. Seru Bu Feni seru. Yo. Malah Bu Indah Pak sing ngene. Terlalu banyak kasus. Pak Darman. Nanti kalau teman-teman sudah keluar, kita jangan keluar dulu. Oke. Kurang 4. Oke, siap. Ya, nanti saya juga masuk room lagi ke kelompok saya ya Bu Indah, Bu Vivin ya. Melu aku ya. Sudah diselesaikan Bu Indah, Bu Fen. Tadi di webnya kan sudah perlu berarti ya. Beres.
Udah dibereskan Bu Indah. Indah itu beres, Bu Fen. Oke. Tidak tahu lah ini kasus. Pak Darman malah VS moral jangan demo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Gimana, rame ya? Seru Bu Yuni, seru. Rame Bu. Rame. Sip. Dan menarik betul ini. Sampai waktunya kurang ya. Ya. Sudah 95 menit. Gak kerasa. Iya. Ternyata Nah, mengantuk. bisa dilanjut nanti saya bukakan link ini ya. Tetap tidak saya matikan. Tapi rekamannya saya gitu. Oke. Take off. Oke, take off. Oke. Bapak Ibu semua sudah kumpul untuk yang kelompok 2 dan 3. 2 sudah Bu, 3 yang belum. Kelompok 3 masih geger nih. Kita ya, memang dilema etika, namanya aja dilema ya. Iya. Jadi banyak dilema. Dan ini dilema saya ini real Bu, real betul itu. Saya juga real Pak, kok emang ngadi-ngadi. 3 tahun yang lalu itu, ya seingat saya sebelum corona itu. Iya, Saya memang juga real, Pak, emang dilemanya banyak ngadi-ngadi. sekali. Ini laptop saya itu perlu update, jadi background-nya mesti hilang-hilang sendiri. Tab-nya enggak mau diberi background. Ya udah. Ini mungkin masalah panen bakui. Oh gitu. Wani. Kita sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu kelompok 2 ya yang belum masuk ya. Iya. Masih semangat Bu, kelompok 2 Bu. Dipanggil saja biar nanti waktunya kita molor. Nomor 2 itu siapa? Bu Srinda. Kelompok 3. Bu Srinda, Pak Puji, Bu Titin. Itu Bu Rinda udah di sini. Saya sudah di sini, tapi kelompokku belum selesai. Oh, Pak Puji nih, Pak Puji yang Oh, belum. berarti Bu Rinda ini meninggalkan kelompoknya. Melarikan diri. Melarikan diri. Itu kesetiaane Enggak, iku. bisa diceluki Nggak loh. boleh. Iya, Kalau tentara itu dilarang lari dari medan perang itu layak dibunuh itu. Aku enggak lari, Pak. Mero itu. Melarikan diri, Pak. Itu nek grupe bojone Bu Ani ditembak itu. Apa nih, Pak? Mbak ngomong Pak. Ya silakan gabung di grup. Kamu Pak Puji mana sudah keluar kok belum masuk? Bingung paling, Bu. Iya. Tersesat Pak Muji. Bingung mencari. Besok loka kita terpisah. Iya, Bu. Iya. Kita Sama terpisah. lokanya kapan Pak loka? Darman. Yang memisahkan kita siapa ya Pak ya? Bu Yuni. Wida. Bu Wida yang memisahkan kita sama Bu Yuni. Ayo mana yang lain Pak Puji sudah masuk? Tinggal siapa ini? Semua Bu. Sudah Bu Titin. semua, alhamdulillah. Terima kasih diskusinya ramai sekali ya. Saya sampai bingung mendengarkannya. Ya Bu. Tapi sudah benar semua dilema ya. Iya. Iya, Iya Bu Anita. Nanti disampaikan di grup untuk kasusnya. Untuk kelompok 1 yang mau menyampaikan ke grup siapa? Ngopi terus kasihkan di grup. Bu Feni, Bu Sukma nanti Bu Bu. Sukma. Kelompok 2 Bu Vivin. Bu Vivin. Kelompok 3 Bu Mustika. Humus. Oh ya. Jadi 3 kasus ini nanti disampaikan di grup kasusnya saja. Jangan pembahasannya. Terus besok pada waktu dibahas itu teman-teman sudah mengetahui kasusnya sehingga kita bisa diskusi dengan lancar. Untuk suaranya double enggak apa-apa ya. Iya. Iya, Bu. Terus mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita refleksi materi hari ini. Untuk kasus Sudah pas nanti ya? untuk kasus nanti itu diselesaikan permasalahannya, Bu. Artinya harus ada. Ya. Iya. Oh iya. Harus ada penyelesaiannya ya Bu. Sampai tuntas iyalah. Iya. Sampai tuntas menurut kelompok Bapak Ibu. Terus nanti kelompok yang lain menanggapi.
Jadi Iya, besok prosesnya kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2. iya. Kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Tapi Siap, kelompok Bu. 1 pada waktu maju, kelompok 2 tanggap utama, terus nanti kelompok 3 bisa menambah tanggapan atau pendapat. Oke, siap. Ya gitu nggak? Oke. Biar tidak membingungkan, jadi lancar. Oke. Kelompok 1 nanti pahami kasus kelompok 3. Kelompok 2 pahami kasus kelompok 1. Kelompok 2 pahami kasus kelompok 1, kelompok 2 pahami kasus Kelompok 3 pahami kasusnya kasus 2. Kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 2 ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Ya, circle berputar. Circle. Terus nanti kelompok yang tidak menjadi penanggap utama bisa menambah tanggapan atau bisa menyampaikan mungkin solusi lain. Oh iya. Itu enggak? Karena permasalahan itu kan kompleks. Kita ada permasalahan yang kompleks loh ya. Tadi saya lihat ada kompleks. Tapi yang penting dicermati jangan sampai ada benar dan salah. Ya, semuanya sudah benar-benar ya. Benar-benar. Oke, berarti sudah dilema ITK. Terus untuk refleksi hari ini masih ada waktu 5 menit. Untuk refleksi hari ini kira-kira siapa yang mau menyampaikan secara lisan, terus yang lain ditulis di chat saja. Dicat saja apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini dari pemecahan masalah yang disampaikan di kelompok masing-masing. Monggo Pak Darman secara lisan. Oke, terima kasih Bapak Ibu saya hormati. Dari hasil diskusi atau modul pembelajaran 3.1 ini tentang pengambilan keputusan dilematika, ternyata kita harus hati-hati betul dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang mengandung dilematika antara benar dan benar, ya. Dan itu memerlukan langkah-langkah yang harus dipertimbangkan betul berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya. Jangan sampai nanti itu yang kita ambil keputusan itu menjadi sesuatu yang tidak berdasarkan realita yang ada gitu. Dan itu ternyata sangat sulit sekali karena kebenaran yang ada di kita itu belum tentu benar yang ada di orang lain. Begitu sebaliknya, apa yang kita lakukan itu menurut kita terbaik ternyata itu tidak bisa diterima secara baik oleh orang lain. Padahal itu kita sudah pertimbangkan betul-betul berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Oleh sebab itu ternyata harus ada macam-macam, harus ada uji uji publikasi, uji legal dan ya, karena menentukan karena beratnya itu benar sama benar. Di satu sisi ini benar dan di satu sisi itu juga benar karena memang ada dilema yang ada di situ. Beda kalau bujukan moral benar salah itu berdasarkan mengambil keputusannya jauh lebih mudah karena memang patokannya jelas benar dan salah. Kalau ini benar dan benar sehingga harus ada diskusi, harus ada pemikiran yang bisa benar-benar memuaskan orang banyak dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah, memuaskan orang banyak itu tidak mudah karena apa yang tadi yang saya sampaikan, yang benar menurut kita dan baik menurut kita belum tentu bisa diterima dengan baik atau dengan benar oleh orang lain karena memang asumsi yang berbeda. Dan itu menarik untuk didiskusikan ternyata Bu. Sama di kelompok saya ternyata lebih berapa menit tadi sampai ada kelompok lain masuk tidak terasa karena memang menarik. Gitu. Saya kira itu. Jadi intinya ternyata sesuatu hal yang benar itu menurut kita belum tentu benar menurut orang lain dan belum tentu bisa diterima oleh orang lain kebenarannya. Terima kasih. Oke, jadi ada bermacam-macam uji yang kita lewati ya Pak ya. Iya. Yang penting untuk memutuskan sesuatu yang ada hubungannya dengan siswa, prinsipnya jangan sampai merugikan siswa, itu yang utama. Pegangan utama adalah siswa. Jadi yang menjadi subjek maupun objeknya kan siswa. Tapi jangan sampai siswa itu dirugikan. Tadi yang permasalahan Pak Darman kan juga siswa, nggih. Jadi siswa jangan sampai rugi.
Terus Bu Sukma, untuk refleksi hari ini yang saya dapatkan hari ini sangat benar-benar terjadi dilema dalam pengambilan keputusan antara benar dan benar dan sangat sulit diputuskan, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Dengan diskusi kita bisa menyelesaikan. Jadi mata 6, 8 lebih jeli daripada mata 2 ya. Iya. Iya, Bu. Terus cara berpikirnya lebih luas. Jadi cara pandang kita lurus itu sudah benar menurut kita. Tapi ternyata di depan itu ada batu. Kita tidak tahu. Nanti Bu Sukma yang dari atas tahu. Jadi pandangan itu bisa bermacam-macam dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Dari sisi kacamata apapun, penglihatan itu akan lebih tajam. Begitu ya Pak Darman ya. Monggo Pak Puji dan baca tulisan jenengan. Oke, Bu, siap. Jadi menyelesaikan sebuah dilematika itu tidak dapat diputuskan sendiri, gitu. Diharuskan melibatkan berbagai pihak untuk bermusyawarah mengambil keputusan yang terbaik atas dilema etika yang terjadi. Begitu. Oke, untuk yang kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, berarti kelompok 2. Silahkan Bu Isrindayo. Saya kelompok 3, Bu Yuni. Oh, jadi satu dengan Pak Puji ya? Berarti Bu... Nggak apa-apa kalau saya, Bu. Oh iya. Enggak, maksudnya biar sama-sama yang dilema dulu. Berarti Bu siapa ya? Nggih, monggo, Bu. Binda. Binda, coba Binda. Ya, jadi untuk pembelajaran yang saya terima hari ini ternyata menjadi benar itu tidak mudah ya Bu ya. Jadi meskipun menurut kita benar, ternyata kita masih harus mempertimbangkan banyak hal dan masih harus memposisikan kita dari berbagai sudut pandang sehingga kita bisa mendapatkan keputusan yang benar-benar itu bermanfaat dan juga membawa kebaikan untuk kita semuanya. Demikian. Oke, terima kasih. Mungkin ada ditambah lagi, Kodan? Sudah, Binda? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Oh iya. Terima kasih ya. Yang penting yang kita pahami hari ini untuk memutuskan suatu dilema harus satu, berpikir panjang. Nah, jangan berpikir pendek ya, berpikir cepat. Kan dulu kita sudah belajar antara berpikir panjang dan berpikir cepat. Pada waktu kita mengambil keputusan ini harus berpikir lambat. Nah, lambatnya itu maksudnya bertahap. Matang. Step by step ya. Jadi step pertama, oke, 2 dan seterusnya. Bukan lambat berpikir, tapi berpikir secara lambat agar keputusan yang kita ambil itu kita tidak merasa merugi atau kalau orang mengatakan gelo di belakang. Itu dia yang merasa bersalah. Merasa bersalah, iya betul. Ya. Merasa bersalah nanti kita terbebani terus sampai tua itu. Ya. Gelonya tidak berhenti. Ya. Apalagi besok yang belum jadi kepala sekolah, ini menjadi ilmu yang sangat penting. Terutama nanti Pak Darman, Bu Vivin, Bu Titin langsung bisa diterapkan apabila di sekolahnya ada permasalahan. Untuk itu, maka pada modul 3.1, 2.3 ini nanti, utamanya modul 3, hubungannya dengan kepemimpinan kepala sekolah maupun pengawas. Kira-kira apa, kompetensi apa yang muncul, yang kita pelajari hari ini untuk kompetensi kepala sekolah? Di sini ada Pak Dar, Bu Titin, Bu Vivin. Kompetensi apa yang muncul? Kompetensi kepala sekolah. Monggo Pak Bu Vivin atau Bu Titin? Pak Darman tadi sudah. Kompetensi kepemimpinan, Bu, dalam mengambil keputusan gitu. Iya. Ya, itu, Bu. Jadi kita bisa tidak serta-merta mengambil keputusan atas dasar kita sendiri, tapi kita melibatkan banyak pihak, mungkin dari pendapat dari pihak sana seperti itu, Bu. Jadi kita bisa memutuskan yang paling tepat, opsi yang paling tepat itu, Bu. Oke, Bu Vivin. Bu Titin mungkin bisa menambah? Monggo Bu Titin. Pengalaman sebagai kepala sekolah. Kompetensi apa? Ya.
memang ini sulit ya masalah yang kita ambil tadi, dilema, mungkin keputusan yang sangat rumit, kita ambil keputusan dari manajemen Bu ya. Sebagai kepala sekolah itu harus pinter untuk mengolah mengambil keputusan, terutama tadi saya untuk menyelesaikan masalah diskusi ini tadi tentang siswa yang dihadapkan berbagai anak siswa tersebut, kemudian dilema harus melanjutkan ke sekolah tersebut ya. Banyak keputusan yang saya ambil, harus benar-benar teliti. Tidak sembarangan memutuskan karena nanti itu berkaitan dengan siswa. Iya, terima kasih. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak Ibu terapkan menjadi kepala sekolah, ini menjadi contoh. Kemarin kan sudah banyak sekali keputusan yang sudah diambil ya. Dari keputusan-keputusan itu bisa direnungkan, bisa dievaluasi lagi. Mungkinkah keputusan yang saya ambil, yang pernah saya ambil itu, mungkin ada sesuatu yang satu misalnya kurang pas atau kurang tepat, dilihat dari segi apapun. Terus yang kedua, merasa merugikan anak, atau kalau memang itu keputusan untuk teman, merasa merugikan teman, itu ditinjau kembali, terus nanti direnungkan, direfleksikan. Terus kalau sudah, biar itu tidak terganjal, itu mungkin kita bisa merefleksi diri. Mungkin kalau anak atau siswa atau teman kita yang masih ada mungkin bisa minta maaf karena keputusan mungkin yang dibuat kurang pas. Itu pengambil keputusan yang kemarin tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Tapi kalau kemarin keputusannya sudah tidak bermasalah, tidak kan biasanya keputusan itu kan ada yang gelo di belakang ya. Iya, sering itu. Nah, yang gelo-gelo itu mungkin bisa kita renungan kembali, kira-kira keputusan apa yang perlu kita revisi. Kita edit lagi, oh keputusan misalnya tentang kegiatan ini. Kemarin diputuskan seperti ini, berdasarkan ini, berdasarkan siswa, guru, wali siswa, keputusannya seperti ini. Ternyata keputusan ini ada yang dirugikan, utamanya siswa. Mungkin bisa ditinjau ulang. Bisa kita putuskan lagi berdasarkan materi 3.1 ini. Begitu enggak? Jadi materi ini nanti langsung bisa diterapkan kepada teman maupun kepada siswa kita. Itu enggak untuk refleksi hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terakhir ada pertanyaan? Belum Bu Yuni, tidak ada. Pas ya, alhamdulillah sudah selesai, sudah waktunya sholat asar. Ini sekolah juga sudah sepi, sudah pulang semua. Iya, ini sendirian. Hati-hati Bu Yuni, hati-hati. Berapa Bu? Beratnya ya lumayan. Terakhir, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita besok jam 3 saja nggih, karena kalau jam 1 seperti ini saya masih di sekolah, saya pulangnya jam 3. Jadi nanti 3 lebih 10 menit, saya perjalanan kan hanya 7 menit, 3 menit untuk persiapan. Jadi 3-10 menit nggih. Nggih gitu. Nah, kalau di sekolah itu saya cari di lab berisik. Ini tadi di ruang guru tambah berisik. Cari menyepi tetap di kelas juga berisik, di samping itu juga berisik. Saya Bu, saya tadi juga tergesa-gesa pulang. Sebabnya saya ingat Bu Juni di jadwal itu jam 13. Jam 1. Pulang itu. Malah saya Pak Juwo itu ayo saya 1 jam. Sama Bu. Tadi saya ngantar anak kelas sebelum jam 1 sudah saya ajak pulang. Ya, sudah. Izin Bu Yuni, mungkin Bu Sukma sakit memfoto kita bersama. Ayo Bu. Monggo Bu, foto nggih. Pose 1. Posisinya gimana? Semangat, karena kita mengambil keputusan dengan semangat. Berpikir mengambil keputusan itu berpikir. Pusing Pak ini. Pusing.